Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah malam Natal pada hari ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, Pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam ibadah malam Natal pada hari ini. Ya Bapa yang bermurah hati, kami mengucap syukur kami kembali merayakan malam Natal pada hari ini untuk kami berefleksi tentang cinta kasih Allah yang begitu mendalam kepada kami manusia-manusia yang berdosa. Tetapi oleh karena kasih-Mu itu Engkau mengangkat kami dari lubuk dosa, Engkau menyucikannya dan Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Betapa bersukacitanya hati kami ya Tuhan, betapa bersukarianya hati kami ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami mau merayakan kebaikan-Mu. Marilah berkatilah kami semua, berkatilah ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami mengucap syukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
desa masih Pontianak mengalami yang namanya anugerah Allah yang mempesona itu. Sebab sesungguhnya kami sudah mengalaminya, kami sudah menerima anugerah itu, dan kiranya kami mau dan dalam doa kami setiap jemaatmu selalu terpesona dengan anugerah-Mu itu. Tak dapat dibandingkan dengan keindahan apapun yang ada di muka bumi. Keindahan anugerah-Mu itu satu-satunya yang menggetarkan hati kami, satu-satunya yang membuat kami tersungkur dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu. Biar Roh Allah mengerjakan dalam hati kami seturut dengan kesempatan kami pada sore hari ini untuk mendengarkan firman-Mu dalam beberapa menit ke depan. Mari Allah Roh pimpin kami, urapi kami semua. Hamba-Mu yang menyampaikannya maupun kami semua yang mendengarkannya, sama-sama dipimpin, diurapi oleh Roh Allah. Ajarlah kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan itu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tahun ini kita mungkin berkesempatan untuk merayakan yang disebut malam Natal, karena tanggal 25 itu hari Senin, sehingga tanggal 24 itu hari Minggu, ya, sehingga kita merayakan 2 hari berturut-turut ibadah Minggu Raya pada umumnya dan ibadah perayaan Natal esok hari. Dan tidak seperti tahun-tahun yang lalu, ibadah raya kita gabung pada sore hari ini dan kita beri wadah dalam bentuk ibadah malam Natal. Jadi bukan ibadah raya biasa. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita dalam beberapa menit, 30 menit ke depan kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Kristus tidak mementingkan dirinya sendiri. Surat Roma pasal 15 ayat 1 sampai 3. Surat Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Silakan Bapak Ibu bisa menyimaknya di handphone Bapak Ibu masing-masing, atau bisa juga menyimak di layar LCD. Saya akan membacakannya dalam terjemahan baru jilid yang kedua. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Sebab Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Salah seorang teman saya berkata kepada saya bahwa alam itu memberikan contoh yang kejam. Lalu ketika saya bertanya mengapa demikian, lalu dia menjawab, bayangkan saja, di alam itu ada yang namanya rantai makanan. Yang kuat akan menelan yang kecil.
Yang kecil, yang lemah akan ditelan oleh yang kuat. Maka di alam itu akan terbentuk binatang-binatang yang di puncak dari rantai makanan. Misalnya kalau di udara kita bisa melihat ada namanya burung rajawangi. Dia adalah binatang yang ada di puncak rantai makanan. Artinya dia tidak akan disantap, dia tidak akan dimakan, dia tidak akan dibunuh, tetapi yang ada di puncak itu pekerjaannya adalah membunuh binatang-binatang yang lebih lemah di bawah. Di darat kita mengenal ada yang namanya singa sebagai raja rimba, harimau raja hutan. Dua binatang ini ada di puncak rantai makanan sebab mereka adalah pemburu-pemburu yang tidak pernah diburu oleh binatang lain. Kalau di laut kita mengenal yang namanya paus pemburu. Hiu saja kalah dengan paus pemburu. Karena paus pemburu mampu memangsa hiu. Dan paus pemburu ada di puncak rantai makanan di lautan. Mereka itu memburu dan tidak pernah dibunuh. Maka teman saya itu berkata, alam sebenarnya mengajarkan kekejaman. Saya menjadi teringat Bapak Ibu sekalian akan sebuah gambaran yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ketika dia melihat ke depan tentang pemulihan yang Tuhan akan kerjakan. Di dalam Yesaya pasal 11 dia berkata di sana, serigala akan tinggal bersama domba, macan tutul akan berbaring bersama dengan kambing, anak lembu akan makan rumput bersama-sama dengan anak singa. Tentu ini tidak masuk akal sebuah penggambaran seperti ini. Bagaimana mungkin serigala akan ada tinggal bersama dengan domba? Bagaimana macan tutul akan berbaring dekat dengan kambing? Bagaimana anak singa dan anak lembu akan makan rumput? Bukankah singa itu makanannya daging? Bukankah serigala itu pasti makan domba? Tidak mungkin domba berada dekat dengan serigala. Bukankah macan tutul akan menerkam kambing? Dan tidak mungkin kambing mau dekat-dekat dengan macan tutul, itu berbahaya. Tetapi yang mau ditunjukkan oleh Nabi Yesaya adalah sebuah keadaan yang dipulihkan oleh Tuhan, bahwa para pemangsa yang memangsa binatang-binatang yang lemah itu menjadi jinak bagi yang lain. Bahkan bukan hanya antar binatang saling jinak, tidak lagi saling memangsa, tetapi anak manusia pun dikatakan dalam ayat itu menggiring anak lembu, menggiring anak singa, seperti seorang anak penggembala sedang menggiring ternaknya. Tidak pernah ada lagi rasa ketakutan terhadap singa, terhadap serigala ataupun terhadap macan tutul. Sebuah penggambaran yang indah itu adalah sebuah keadaan yang disebut keadaan yang damai. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu hari ini ketika kita membaca ayat-ayat dalam surat Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kita sedang ditunjukkan pada sebuah rencana Allah untuk membangun sebuah kehidupan yang lain daripada yang lain. Sebab bukan hanya menurut teman saya bahwa alam ini itu kejam, alam ini ganas, yang kuat memangsa yang lemah. Tetapi kalau kita renungkan di dalam kehidupan
kehidupan antar manusia juga demikian. Sejak zaman dahulu kala sampai sekarang ini dikenal dengan kerajaan-kerajaan superpower. Zaman dulu ada kerajaan-kerajaan superpower di dunia ini. Ada Asyur, ada Babilonia, ada Media, Persia, dan kemudian Yunani, baru kemudian Romawi. Kerajaan-kerajaan superpower ini apa? Kerajaan-kerajaan yang menaklukkan negara-negara bangsa yang lain. Kerajaan-kerajaan yang menaklukkan kerajaan-kerajaan yang lain. Tentu kerajaan-kerajaan yang lebih kecil kalau itu ditaklukkan dan diperbudak oleh mereka. Pas zaman kerajaan kita mengenal zaman penjelajahan Samudra. Waktu itu ada dua negara yang besar di Eropa menjadi superpower, yaitu Inggris, Spanyol, dan Portugis. Inggris dulu, Spanyol dan Portugis penjelajah Samudra ini. Ada negara-negara yang kuat. Lalu kemudian muncul Inggris, dan setelah era Inggris muncul Amerika Serikat, lalu berhadapan dengan Uni Soviet, dan sekarang ini muncul lagi negara superpower yang baru yang disebut sebagai naga dari Asia, yaitu Cina. Maka dunia ini seperti dikendalikan oleh negara-negara superpower ini. Sempat dikatakan tidak ada pemerintahan sebuah negara itu bisa langgeng kalau tidak direstui oleh negara-negara superpower. Artinya memang bukan hanya alam, dunia binatang yang kejam, tetapi antar bangsa pun yang kuat mendikte yang lemah, yang kuat menelan juga di antara kita sebenarnya. Di antara umat manusia di muka bumi ini mungkin tidak tampak di gereja, tetapi dalam dunia kita bekerja dalam bisnis. Saya kebetulan pernah menjadi seorang pegawai pekerja. Saya pernah meeting, saya pernah rapat bersama dengan petinggi perusahaan, meskipun kedudukan saya tidak tinggi. Tapi bagaimana instruksi mereka menunjukkan dalam dunia ini kita mesti bukan hanya bertahan, tapi menjadi leading, menjadi pemenang. Dan kadang-kadang itu bisa berarti mengalahkan yang lain. Yang kuat menelan yang lemah, yang kuat mendikte yang lemah. Dalam gambaran dunia seperti ini, Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara, anak-anak jemaat milik Tuhan. Ayat ketiga menjadi ayat yang begitu menyenangkan kita. Sebab di ayat itu dikatakan, sebab Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri. Bayangkan, sebuah dunia yang sedang mencari kesenangannya sendiri, sebuah dunia yang sedang mengajak orang untuk menjadi kuat dan mendikte yang lemah, sebuah dunia yang mengajak setiap orang untuk menjadi kuat dan menelan yang lemah. Justru dikatakan Kristus tidak mementingkan dirinya sendiri. Ini bertolak belakang dengan kondisi dunia yang sudah ada ini. Sedangkan Kristus sedang membentuk sebuah pola baru, yaitu sebuah keteladanan, tidak mencari kesenangannya sendiri. Dengan kata lain saya mau mengatakan, dunia sedang dibentuk untuk mencari setiap
setiap orang itu mencari kesenangannya sendiri. Setiap orang itu mencari kepentingannya sendiri. Sedangkan Kristus sedang membentuk sebuah pola baru. Pola di mana dia tidak mencari kesenangannya sendiri dan dia tidak mencari kepentingannya sendiri. Ada dua corak yang sedang dihadapkan kepada kita. Dan kita orang-orang percaya kita masih tinggal dalam dunia. Kita berjuang sama seperti orang-orang lain di dunia ini berjuang untuk menjadi orang yang berhasil, untuk menjadi orang yang sukses, untuk menjadi orang yang diperhitungkan. Tetapi di sisi lain kita menerima anugerah Allah yang mengajak kita untuk tidak mencari kepentingan sendiri dan kesenangan diri sendiri. Maka kita seperti di satu sisi mengerjakan satu hal, di sisi lain kita diarahkan pada hal yang lain. Dan andai kata dunia menarik kita ke kiri, Kristus menarik kita ke kanan, dan tentu kita akan terbelah. Tetapi apakah maksudnya supaya Kristus maksudkan supaya kita menjadi orang yang tersiksa di tengah-tengah dunia ini, menjadi orang yang tidak sepenuhnya duniawi, tapi juga tidak bisa sepenuhnya seperti yang Kristus harapkan atau Kristus teladankan? Bukan, Bapak. Yesus Kristus itu mengentaskan kita dengan anugerahnya yang luar biasa. Kita benar-benar diangkat dari lumpur dosa. Kita dibersihkan dari noda-noda dosa duniawi ini. Karena Dia sendiri adalah Kristus yang rela turun ke dunia, menjadi sama seperti manusia, memberi contoh bagaimana seharusnya manusia itu hidup di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Tapi sekaligus adalah Kristus yang juga mengajar kita untuk berubah oleh pembaruan budi kita. Jadi semakin kita mengikuti Kristus, semakin dunia dan segala pengaruhnya ini harusnya kita mulai tinggalkan sedikit demi sedikit. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Mengikut Tuhan adalah mengikut contoh dan teladan di mana Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri. Kita tidak semata-mata menjadi orang-orang di tengah-tengah dunia yang hidup dan dibentuk oleh dunia sebagaimana dunia mau. Tetapi kita mau satu saja. Meskipun aku masih tinggal di dalam dunia ini Tuhan, aku mau dibentuk oleh teladan-Mu saja. Sebab Engkau sendiri telah memberikan contoh, tidak mementingkan dirimu sendiri, tidak mencari kesenangan bagi dirimu sendiri. Mari Bapak Ibu, di malam Natal ini kita merenungkan Allah mana yang mau turun ke dunia menjadi sama seperti manusia, dan Dia menderita, mati di salib bagi perkara. Kita mungkin pernah mendengar cerita tentang dewa-dewa yang turun ke dunia dan menjadi manusia, tetapi mereka menjadi manusia-manusia yang perkasa, memberi petunjuk. Mereka menjadi manusia-manusia yang lebih daripada manusia
berkuasa, mereka menunjukkan kewibawaan. Tetapi Kristus memang tidak pernah kehilangan kewibawaan. Tetapi Kristus itu turun ke dunia ini menjadi bayi yang lemah di kandang Betlehem, dibungkus dengan lampir, dibaringkan di dalam palungnya. Sebuah kondisi yang menunjukkan sebuah penumbukan diri dan pemberian diri yang radikal. Tidak ada yang lain kecuali Kristus itu sendiri. Maka malam Natal atau di Natal hari ini kita diajak, marilah kita tidak mencari kesenangan kita sendiri, tetapi kesenangan orang lain juga. Apa itu kesenangan orang lain juga? Ada orang yang salah mengerti. Kalau saya ingin memperhatikan kesenangan orang lain juga, itu artinya saya mesti tahu apa yang dia sukai. Saya tidak peduli apa yang dia sukai itu apakah saya tidak sukai. Yang penting saya hadirkan itu di dalam diri. Itu namanya melupakan orang lain. Misalnya, saya ini tidak suka minuman keras. Oh, kata firman Tuhan, saya perlu memperhatikan kepentingan atau kesenangan orang lain juga. Ada teman saya ini sukanya minum. Oh, kalau begitu aku harus mengesampingkan aku yang tidak suka minuman keras. Aku kasih dia minuman keras, tak beliin minuman keras. Kalau saya bisa berkata pada Tuhan, terima kasih. Hari ini aku berkesempatan untuk memberikan perhatian kepada kesenangan orang lain. Apakah itu maksud firman Tuhan? Bapak Ibu sekalian, mencari kesenangan orang lain yang dimaksud dalam ayat ini bukan demikian. Ayat ini sebenarnya bisa diterjemahkan memberi pelayanan kepada orang lain. Setiap orang di antara kita harus memberi pelayanan kepada sesama kita demi kebaikan untuk membangunnya. Jadi kita memperhatikan kesenangan orang lain bukan untuk mencelakakan dia, bukan untuk membuat dia makin terpuruk, membuat dia semakin hancur, tidak. Tetapi kita memberi kesenangan kepada orang lain untuk membangunnya, untuk kebaikannya. Artinya itu tadi, yaitu memberi pelayanan kepada orang lain untuk kebaikannya dan untuk membangunnya. Sama seperti Kristus ketika Yesus datang ke dunia ini, dia lihat kita orang-orang berdosa. Oh, orang berdosa itu sebenarnya apa ya? Sebenarnya melawan Allah. Kesukaannya apa ya? Menyukai yang salah, tidak menyukai kebenaran. Kalau apa lagi ya? Oh, sukanya orang yang berdosa itu suka untuk mencari kesenangannya sendiri. Kalau begitu, aku mau turun ke dunia, aku mau lepaskan segala hal yang tidak pernah aku anggap tidak menyenangkan ciptaanku itu. Lalu aku berikan dia, oke lah, demi kesenanganmu silahkan berbuat dosa.
demi kesenanganmu, silakan izinkan untuk melanjutkan apa yang kau anggap menyenangkan dalam hidupmu. Meskipun itu dosa, dan apa yang penting kamu senang. Bukankah Kristus tidak demikian? Kristus hadir di dunia ini bukan untuk memberikan kesenangan kepada kita seperti itu, tetapi justru Dia datang untuk melayani kita supaya demi kebaikan kita dan untuk membangun. Dan ini adalah demi untuk kebaikan kita dan membangun diri kita. Kristus rela memberikan segala-galanya. Darahnya Dia curahkan, tubuhnya tercacah. Jauh sebelum itu Dia rela menunjukkan kehambaannya itu dalam peristiwa Natal. Lahir sebagai bayi, bungkus dengan lampin dan balikan dalam laut. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, maka memberikan perhatian itu mesti sama seperti Kristus. Memperhatikan kesenangan orang lain itu harus sama seperti Kristus lakukan. Bukan membuat mereka terpuruk, bukan membuat mereka tetap tinggal dalam dosa, dalam kesalahan, tetapi untuk kebaikan dan untuk membangun hidup mereka. Maka yang perlu kita tahu adalah kita memahami setiap orang, bukan hanya diri kita yang kita pahami, tetapi orang lain perlu kita pahami dulu. Kita perlu memahami orang lain supaya kita bisa tahu apa yang perlu kita lakukan untuk dia, untuk kebaikannya dan untuk membangun dirinya. Ada orang-orang itu yang setiap kali selalu mencari kesenangan bagi dirinya sendiri. Ada orang-orang yang ketika dalam pelayanan bergereja tidak pernah mau menerima masukan, tetapi memberikan masukan selalu kepada orang lain. Tidak pernah mau dikritik, tapi maunya selalu memberikan penilaian kepada orang lain. Bagi sebagian orang ini tidak fair. Orang ini mesti diberi pelajaran, begitu ya, diberi pelajaran. Tapi mari kita perhatikan sekali lagi, Kristus sedang mengajak kita bukan untuk menghancurkan. Kristus sedang mengajak kita bukan untuk membuat orang kita jatuh, tersungkur dan rusak. Kristus sedang mengajak kita untuk memperhatikan kebaikan orang itu dan demi mukanya. Maka kita tidak boleh sembarangan. Kita perlu memahami bahwa setiap orang punya latar belakang yang berbeda. Bisa jadi orang yang sedang mau mengaku dan tidak mau diaku. Bisa jadi orang yang maunya mengkritik tetapi tidak mau dikritik. Adalah orang yang sedang bertumbuh sebenarnya dengan kenyamanan hidupnya. Mungkin dia tumbuh menjadi manusia dari keluarga yang tidak pernah memberi apresiasi dalam dirinya. Tumbuh menjadi manusia dari keluarga yang hanya tahunya menyalahkan tetapi tidak pernah memuji. Maka jadilah dia orang-orang yang selalu kata-katanya tajam. Karena itu yang selalu dia pelajari. Maka
kita sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah Kristus mau meneladani Kristus. Tidak asal orang ini mesti diberi pelajaran, orang ini kalau bisa disingkirkan, tapi lebih baik kita memahami, mencari tahu apa yang bisa kita tolong untuk saudara. Itulah artinya menyukakan kepentingan orang lain juga. Itulah namanya memberikan perhatian kepada orang lain untuk kebaikan dan untuk membangun. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangun. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus lahir di Betlehem. Bukan maksudnya untuk menghancurkan. Dia lahir di Betlehem untuk menyapa kita, menyapa hati kita, supaya hati kita yang sudah dicemari oleh dunia ini melihat bayi yang di Betlehem itu, bayi yang sedang mengajak kita untuk berdiam sejenak. Sebab ia sedang memberikan sebuah tawaran yang berbeda dari pola hidup dan sedang kita hidup di muka bumi. Bayi itu sedang mewartakan sesuatu yang baru. Hadir untuk melayani, hadir untuk mendatangkan kebaikan dan membangun orang. Kita diajak untuk sejenak dan sedikit demi sedikit meninggalkan pola yang selama ini kita hidup, yaitu menelan dan menghancurkan, mencari kesenangan dan menyusahkan orang lain. Tetapi biarlah di malam Natal ini kita mau menjadi pribadi-pribadi yang mau memberikan perhatian untuk kesenangan orang lain, bukan sekedar kesenangan diri kita sendiri. Supaya kita yang kuat ini menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, bukan menceritakan kelemahan-kelemahan saudara-saudara, tetapi pola Kristus yang baru itu yang kita lihat. Sebuah kata-kata saya akan tutup dengan sebuah kata-kata di TikTok. Jangan menceritakan kesuksesanmu, karena tidak ada orang yang suka ketika kamu menceritakan keberhasilan. Jangan pula menceritakan kesusahanmu, karena tidak akan ada orang yang prihatin dengan kesusahan yang kau alami. Justru kadang-kadang ada orang yang mensyukuri kesusahanmu dan malah menceritakannya ke sana. Jarang ada orang yang kalau kita cerita tentang keberhasilan kita, lalu orang itu dengan terus suka ceritakan menceritakannya kepada yang lain. Orang ini hebat, orang ini luar biasa, dia berhasil melewati ini dan itu. Tapi kalau ada orang yang susah cerita kepada orang lain, dan kemudian dia tidak cerita itu, kadang-kadang ada orang yang malah bersuka cita, aku lalu diceritakan di sana kemari, orang itu hidupnya kacau, hidupnya dia sudah punya masalah yang berat sekarang ini. Diceritakan bukan untuk mencari solusi, tetapi untuk menunjukkan bahwa betapa orang ini bukan menjadi orang yang gagal. Tetapi firman Tuhan dari ini malam hari ini mengajak kita, Bapak Ibu, mari
kita suka mendengarkan cerita orang, cerita saudara kita tentang keberhasilannya, tentang sukacitanya, tentang pencapaian-pencapaian, tentang pertolongan-pertolongan Tuhan yang dia alami dalam hidupnya. Dan kita pun turut bersukacita tentang apa yang dia alami. Kita turut bersukacita, bersyukur untuk kesuksesan, keberhasilan apa yang dia sudah capai. Dan kita pun mau juga menceritakannya. Puji Tuhan, saudara kita ini berhasil ditolong oleh Tuhan melalui banyak hal yang Tuhan kerjakan. Sebaliknya kalau saudara kita yang menceritakan kesusahannya, janganlah hati kita bersukacita, tapi dengarkanlah, ikutlah bergumul dengan kesusahannya. Berilah nasihat, berilah dukungan, berilah support kepada dia. Dan jangan pernah menceritakannya kepada orang lain. Cukuplah Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, itu namanya mencari kepentingan orang lain, mencari kesenangan sesama yang lain dalam kacamata Kristus, bukan untuk menghancurkan dan menaikkan harga diri kita, tapi justru kita mau apa yang bisa aku perbuat untuk saudara, untuk kebaikannya dan untuk membangun. Jemaat Gereja Isa Al-Masih, mari teladani Yesus Kristus. Jangan menghancurkan, tapi mari untuk kebaikan. Jangan menentukan, tetapi mari kita membangun satu sama lain, sebagaimana Kristus melakukannya untuk kita semua. Apa yang sudah kita lakukan dalam kebersamaan kita selama sepanjang tahun ini, kebersamaan itu membangun, kebersamaan itu kebaikan bersama. Kita tingkatkan, sebab pesan malam Natal hari ini adalah Kristus datang tidak mementingkan dirinya sendiri. Kristus datang untuk kebaikan dan untuk membangun kita semua. Marilah kita saling membangun, marilah kita saling mencari kebaikan untuk orang-orang yang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.